Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, hari ini kita mau ini lagi ya. Kita mau pemupukan lagi ya. Ini pertumbuhannya kebetulan saya monitor. Saya monitor sudah brewok lagi ya. Kemarin kita terakhir mupuk sekitar 1 minggu yang lalu. Sekarang sudah tumbuh tunas barunya sudah banyak banget. Oke pemirsa, jadi itulah ya penampakan dari tanaman cabai kita ya, yang seminggu yang lalu sudah kita lakukan pemupukan, dan hari ini kita akan lakukan pemupukan lagi ya dengan menggunakan pupuk yang sama ya. Pupuk yang sama yaitu pupuk organik cair yang dari darah sapi kemarin ya pemirsa ya. Kalau melihat penampakan yang tadi, ini memang tunas-tunas barunya bermunculan lagi. Baru 1 minggu tunas barunya cepet banget. Jadi kita harus hari ini juga nanti sebelum kita kocorkan, kita potes dulu ininya, apa namanya, tunas-tunas barunya ya. Karena memang saya nggak tahu nih, berbeda dari sebelumnya, pertumbuhan tanaman cabai ini agak lain nih ya. Kalau saya melihat secara visual dan mengikuti perkembangannya hari-hari ya, memang medianya ini kayaknya ini yang agak yang mendukung sekali untuk pertumbuhan tanaman seperti ini. Di samping juga tentunya pupuk yang kita gunakan ya. Tapi saya untuk sementara ini berkesimpulan kesimpulan saya ini adalah medianya. Nah pemirsa, nanti saya akan spill kembali bagaimana saya meramu media ini, media tanam ini dulunya ya. Nanti kita coba ulangi kembali seperti apa. Ini padahal ini media tanam yang saya gunakan ini adalah media tanam yang bekas tanaman yang terdahulu. Jadi bukan baru ya, bukan kita bikin baru, tapi yang lama kita recovery kembali. Nah, bagaimana cara recovery-nya itu dan apa saja menu racikan yang digunakan untuk recovery itu, nanti kita coba uraikan di video ini lagi ya. Kita ulang lagi. Siapa tahu ada pemirsa yang tidak menonton video yang kemarin-kemarinnya ya. Gitu ya pemirsa ya. Jadi hari ini kita ini kebetulan ini lagi ini ya, sambil ngomong sambil main sama anak-anak. Jadi lihat-lihat pertanaman. Oke, gitu ya pemirsa ya. Ya, itu disirami. Itu ambil airnya nah. Ya, bawa sini ambil airnya. Itu centongin. Coba itu Rino mau nyiram katanya. Oke. Oke, pemirsa, jadi ini sudah kita potek ya ininya. Tunas-tunasnya sudah kita buang. Lumayan ya, banyak sekali tunas-tunasnya. Nah, jadi media tanam yang akan kita gunakan ini adalah bekas media tanam yang lama ya. Bekas media tanam yang lama untuk tanaman cabai ya, untuk tanaman cabai juga. Nah pemirsa, cara ini cocok sekali buat pemirsa yang tinggal di perkotaan ya, yang tinggal di kota, yang di situ sulit sekali mencari tanah untuk media tanam ya. Jadi kalau sudah punya tanah dari pot yang lama, bisa digunakan kembali ya. Baik pemirsa, seperti apa caranya? Tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh, supaya informasi yang pemirsa dapatkan juga tidak separuh-separuh. Oke pemirsa, nah, ini adalah media tanam bekas tanaman cabai sebelumnya. Pertama kita harus bongkar dan tumpahkan semua tanah yang ada di dalam galon. Lalu kita kumpulkan menjadi satu seperti ini ya pemirsa ya. Kemudian dari media tanah bekas ini kita tidak tahu ya pemirsa ya, apakah bakteri, virus, kemudian jamur patogen
masih ada ataukah tidak di sini. Jelas ada ya, kalau ada itu jelas ada dan banyak. Oleh sebab itu, untuk antisipasi sebelum kita gunakan kembali media ini ya, ada baiknya kita lakukan langkah antisipasi ya pemirsa ya. Nah, langkah antisipasi yang akan coba saya gunakan kali ini adalah dengan memberikan perlakuan, dan perlakuan yang kita lakukan yaitu memberikan tambahan kapur dolomit ya pemirsa ya. Nah, bagi pemirsa yang memiliki pestisida kimia seperti puradan atau sejenisnya ya, pokoknya yang ada kaitannya dengan pengendalian jamur, kemudian bakteri dan lain sebagainya, bisa digunakan pemirsa. Nah, saya kali ini akan memberikan kapur dolomit ya sebagai langkah antisipasi ya. Pemberian kapur dolomit ini pemirsa di samping untuk upaya pengendalian jamur dan bakteri patogen, upaya ini juga dilakukan dalam rangka menetralkan keasaman tanah ya pemirsa ya. Iya pemirsa, selain penambahan kapur dolomit, saya juga akan menambahkan nutrisi untuk media tanah ini pemirsa. Dan yang akan kita gunakan adalah cairan lindi atau POC lindi ya, pupuk organik cair yang saya buat waktu itu udah hampir 1 tahun ini ya, dari limbah-limbah dapur yang kita fermentasi ya. Nah, mengapa POC lindi? Nah, ini pertanyaannya keren ini. Mengapa POC lindi? Ya, sebenarnya ini hanya karena kebetulan saja pemirsa kita tidak memiliki pupuk organik padat ya, seperti pupuk kompos, kemudian pupuk kandang dan lain sejenisnya. Itu saja sih sebenarnya mengapa saya menggunakan POC lindi. Nah, jadi untuk tambahan nutrisi ini pemirsa luas aja ya sifatnya ya. Jika pemirsa memiliki stok POC yang cukup banyak ya, silahkan digunakan. Kemudian jika pemirsa juga memiliki pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik padat ya pemirsa ya. Nah, kemudian untuk takaran pemirsa, untuk takaran pemberian atau penambahan POC ini, khususnya lindi ini, kita menggunakan perbandingan 1:5 pemirsa ya. Jadi 1 bagian lindi untuk diencerkan ke dalam 5 liter air. Nah, pertanyaannya kembali nih, apakah boleh menggunakan perbandingan yang lebih encer atau lebih kental gitu kan? Kalau saya menyarankan, kalau lebih encer ya jangan ya. Justru saya menyarankan lebih kental ya tidak apa-apa gitu kan. Lebih kental tidak apa-apa. Jadi perbandingannya saya menggunakan 1:5. Ini sebenarnya karena ingin irit POC lindinya saja sih sebenarnya pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang memiliki stok POC yang banyak sekali, baiknya memang tidak perlu tidak perlu diencerkan lagi, tambahkan aja air lindinya. Nah, insya Allah aman ya, karena selama belum ada tanamannya ya, saya ulangi lagi, kalau menurut saya nih, selama belum ada tanamannya, lebih pekat itu lebih bagus ya. Logikanya semakin banyak mikroorganisme yang kita berikan, akan semakin baik untuk media tanahnya pemirsa ya. Jadi overdosis itu kan berlaku jika sudah ada tanamannya. Tapi kalau masih dalam bentuk media atau kita ingin merecovery media ini, saya kira semakin banyak unsur hara yang kita tambahkan di dalam tanah ini akan semakin baik. Itu sih prinsipnya. Oke pemirsa, jadi seperti ini ya pemirsa ya, kita bikin adonannya. Jangan terlalu lembek, nanti malah jadi semen gitu. Ya, jadi kira-kira sudah basah seluruhnya seperti ini. Kemudian nanti ini kita ya kering-kering anginkan terlebih dahulu ya, supaya nanti memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam pot galon ini kembali. Oke, jadi itu ya pemirsa ya, cara kita kali ini untuk merecovery kembali tanah atau media tanah yang sudah lama
dan akan kita gunakan kembali. Mungkin yang punya pengalaman dengan teknik yang berbeda, bolehlah berbagi informasi ya pemirsa ya. Oke pemirsa, jadi itu ya pemirsa ya, mengapa kita harus melakukan perlakuan atau treatment terhadap media tanah yang sudah kita gunakan di pot sebelumnya. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk merecovery kondisi tanahnya ya, merecovery kondisi tanahnya. Siapa tahu tanahnya dulu itu sudah terlalu asam. Di samping itu juga unsur hara yang terkandung di dalam media tanah tersebut sudah kritis ya. Oleh karena itu perlu kita berikan perlakuan atau treatment penambahan unsur hara, kemudian memperbaiki kondisi keasaman tanahnya segala. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.